Hai, kenalkan nama aku Uta, umurnya 24 tahun. Kesibukannya cuma kerja aja sih, tapi full setiap hari. Jadi alhamdulillah. Jadi gini, banyak yang bilang kalau wajah aku tuh agak judes sama kadang galak. Bahkan kakak kelas aku pun pernah itu nggak berani ngajak omong aku karena wajah aku. Jadi aku pengen tahu pendapat orang bagaimana look aku untuk selanjutnya. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, oke. Sebenarnya aku agak nggak pede sama wajah aku sih setiap kali aku ngaca. Dulu juga waktu SMP, teman aku tuh pernah ngomong, wajahmu kok kayak cepot kayak gitu. Tahu kan cepot? Wah, yang cepot itu loh. Jadi aku kayak, apalagi yang bilang cowok. Jadi kan kalau cewek dikatain gitu sama cowok kan jadi minder gitu kan. Cowok yang ngatain? Iya, yang ngatain tuh cowok. Terus karena aku dari kecil itu sebenarnya suka makeup, walaupun aku sendiri nggak terlalu bisa makeup. Jadi dari SD kelas 6 itu aku udah nyoba-nyoba pakai facial wash kayak gitu sih, pakai Pond's itu loh. Tapi aku nggak beli, kayak yang sisa dipakai mbakku itu aku pletetin sampai keluar gitu baru aku pakai kayak gitu. Terus lagi waktu aku di SMK, aku kan ikut BLES ya, dan banyak kakak kelas ya. Banyak kakak kelas tuh yang beberapa cewek-ceweknya tuh nggak mau kayak mendekat, nggak mau ngajak omong, entah itu karena aku masih baru atau karena kayak gimana. Lalu waktu ada pertemuan, karena teman aku sekolah yang di komunitas itu juga banyak, akhirnya kita bercanda-bercanda sampai si mbaknya tuh nyamperin, yang nggak mau ngajak omong aku tuh nyamperin aku kayak gini, ternyata kamu tuh anaknya rame ya, ternyata kamu anaknya asik ya kayak gitu. Terus emang kenapa nggak, aku waktu pertama lihat kamu tuh aku nggak berani loh buat ngajak kamu ngomong kayak gitu. Soalnya kamu kalau dilihat-lihat tuh wajahnya kayak bad mood, jutek gitu, kayak agak galak kayak gitu, dan Gak ramah. Iya kayak gitu, kayak nggak friendly gitu loh mbak. Aku kayak ya udah sih. Terus ada lagi, mungkin ini perasaan aku aja. Kadang kalau aku lihat anak kecil, aku lihat doang gitu, anaknya udah kayak yang takut kayak gitu. Udah sih itu aja. Kalau yang selebihnya ya karena aku nggak pede sama wajah aku sendiri. SMP sih mulanya. Iya, sampai sekarang masih sih. Kadang temen aku tuh cowok juga ini, dia tuh lihat aku, terus aku pikir kan ada yang salah sama dandanan aku, orang aku nggak gimana-gimana. Terus dia bilang gini, aku lihat-lihat kok wajah kamu jutek ya, kayak gitu, kayak kereng sih apa bahasanya, kayak bad mood gitu loh, kayak gitu. Iya, belum kenal karakter orangnya seperti apa. Aku sih orangnya cuek. Kalau mereka nggak kenal aku, ya udah gitu loh, kamu siapa. Tapi kalau mereka kenal aku, pasti aku bakalan friendly ke mereka. Bukan karena aku diem, bukan karena aku bad mood atau gimana. Emang karena kadang bingung kan kalau kita sama orang baru kenal itu mau ngobrolin apa, kayak gitu kan suka bingung. Jadinya ya udah kayak diem aja gitu. Atau kalau aku ada sesuatu yang tertarik dari orang tersebut, pasti aku bakalan tanya. Ya, ini aku mau sharing keresahan di quarter life crisis. Mungkin semua orang di luar sana banyak yang ngalamin tentang stigma dan opini di masyarakat bahwa kalau umur sekian, 24, 25, 26 itu harus sudah menikah kayak gitu sih. Ya bener, itu kayak bosen banget sih.
kalau dengerin orang harus berkomentar tentang kamu umur berapa, umur segini kok belum nikah, umur sekian kok belum nikah, kayak gitu. Kalau menikah itu sebuah pencapaian gitu ya. Iya, terus tuh ada yang bilang kayak gini, kok nunda-nunda nanti malah nggak dikasih jodoh tuh. Aku udah tahu konsekuensi dari aku nunda tuh bukan karena aku mau nunda, tapi karena aku belum siap secara finansial ataupun secara mental. Iya, secara mental sama finansial emang belum siap gitu. Terus sayang banget cantik-cantik kok belum nikah, ganteng-ganteng kok belum nikah. Sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Mau cantik mau ganteng kalau belum ada kepinginan untuk ke arah situ mau apa kayak gitu. Kalau kata Allah belum ya belum. Iya, kalau belum dikasih masa mau maksain? Kan banyak juga kan yang menikah tapi karena dijodohkan atau karena kepepet umur kayak gitu, akhirnya nggak cocok. Terus ikut-ikutan. iya kayak ikut-ikutan akhirnya ya udah akhirnya nggak sesuai sama kata hati mereka. Banyak juga yang divorce, apa bahasanya, cerai ya. Terus nggak melulu urutan hidup tuh nggak harus yang dari kita lahir terus nanti kita sekolah kita lulus kita kuliah kerja habis itu nikah punya anak punya cucu mati gitu kan, enggak kan. Garisnya itu terserah gitu loh ya. Garis hidup itu mau diisi apa terserah yang ngalamin. Boleh kalian kasih saran atau opini ke kita, tapi kan balik lagi ke kita yang nentuin, bukan kalian yang harusnya di usia sekian kamu udah bisa beli ini dong, harusnya kamu udah nikah dong, kayak gitu. Ibuku tanya aku umur berapa dan aku jawab waktu itu aku umur tahun kemarin kalau nggak salah, umurnya 23. Terus beliau kayak kaget, udah 23, udah harusnya nikah dong, kayak gitu. Ada pembahasan mengarah ke situ. Sedangkan waktu itu aku sudah ada pasangan tapi belum mau ke arah yang seserius itu. Terus aku bilang nggak dulu, aku bilang kayak masih banyak yang pengen aku capai. Bagiku umur sekian itu masih muda, kayak kita masih harus explore pengalaman. Iya, di luar sana tuh masih banyak yang masih banyak yang harus kita jelajahi gitu, nggak melulu harus soal tentang pernikahan umur sekian. Memang sih kalau di umur 25 sampai 27-an ya, 27 28 itu kayak umur-umur yang buat nikah, siap mental buat nikah, tapi nggak semua orang mentalnya berada di situ dan aku salah satunya. Seperti itu. Itu sih. Sama oh ya, yang bikin aku sedih lagi ini saudara sendiri, saudara dari ayah aku, kayaknya dari almarhum ayah itu bilang nanti habis lulus SMA nikah ya, bilang gitu. Terus aku bilang gini, enggak, aku mau masih kerja dulu, aku mau kuliah dulu, kalau keterima, kalau enggak yaudah aku mau kerja dulu. Enggak apa-apa, nikah aja, habis itu kalau kamu mau kerja ya kerja, kalau mau kuliah ya kuliah, bilang gitu. Nanti keburu nenekmu wafat, kayak gitu sih, kayak nggak sopan banget ya, kenapa kayak gitu loh. Terus di situ sih aku sedih, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu, maksudnya maksudnya ya nggak mau sih mbak, iya kayaknya iya, soalnya masih banyak banget yang mau aku capai. Iya. Emosional sekali. Udah, calm down. Terus lagi aku dulu waktu kecil itu karena aku cucu perempuan satu-satunya, jadi ayah aku tuh punya ibu aku tuh punya saudaranya tuh punya anaknya tuh cowok semua. Jadi dari beberapa saudara ini nggak ada yang punya anak cewek. Ya, sepupunya tuh nggak ada yang punya anak cewek. Aku satu-satunya anak cewek di
di keluarga besar, ya. Dan pernah jadi rebutan juga waktu kecil itu dari nenekku yang dari ibuku sama nenekku yang dari ayahku. Terus karena yang menang itu nenek dari ayahku, jadi beginilah aku sekarang. Sejujurnya aku nggak bisa buat alis loh mbak. Iya, di SMK tuh ada pelajaran namanya apa ya? Lupa sih pelajaran namanya apa. Iya, makeup panggung itu. Sama makeup karakter. SMK apa emang? Broadcast. Seru. Seru banget, tapi ada pelajaran kayak gitu. Aku loh kayak nyesel dulu. Kenapa kok sekolah biasa aja? Pengen kayak yang langsung ke jurusan gitu loh, biar jelas. Kayak sekarang kan ujungnya jadi MUA. Kalau gitu dan dari dulu sekolah yang emang keahlian gitu. Oh. Kayaknya lebih berguna. Kalau kerjaanku yang sekarang bukan passionku sih. Oh ya? Iya. Sebenarnya aku lebih suka sastra. Kayak sastra Indonesia, bikin puisi, syair kayak gitu. Tapi karena mungkin aku belum menemukan wadah yang tepat buat menyalurkan hobiku, jadi disinilah aku berada sekarang. Yang emang apa kerjanya? Ya, aku SPG di mall sebelah timur, barat Surabaya Timur. Iya. Tiap hari harus pakai make up, soalnya kalau absen itu kita kan foto di aplikasi tuh ada jamnya, ada lokasinya, itu harus pakai make up. Jadi kalau datang tuh harus standby, jadi udah siap kerja. Kalau nggak siap, kalau nggak pakai make up biasanya langsung dicat sama owner, terus kayak kok nggak make up kayak gitu, terus kamu tak denda atau gimana kayak gitu sih. Aku nggak pede sama wajahku ini karena nggak nemuin sesuatu yang pas gitu sih buat wajah. Maksudnya ya mau tampilan kayak gimana gitu, kadang kayak pantas gak ya aku pakai look kayak gini, kayak gitu sih. Sebenarnya kalau makeup gimana pun itu intinya tuh dipercaya diri sih. Oh iya sih. Ya kan? Pakai baju gimana pun, kalau misalnya kadang kan kita ngerasa kayak oh kamu kok diginiin nggak cocok ya gitu. Tapi kata orang cocok. Jadi kadang apa validasi orang itu juga penting sih, kayak buat nambahin percaya diri. Ya. Tapi dari situ juga kita harus ngaca kayak namanya, oh ternyata aku bagus aja kok kayak gini gitu. Gimana? Yang sering aku permasalahkan di alis. Aku kan nggak bisa buat alis. Bahkan dulu ada pelajaran buat alis tuh nilaiku 7. Aku tahu nilaiku. Jadi kayak pernah di make upin alis, cuman aku pikir udah bagus alisnya, tapi aku pikir itu tetap nggak cocok gitu sama aku. Jadi kadang insecurity-nya tuh di alis itu. Karena menurut aku tuh make up itu art ya, seni. Jadi kayak ya udah itu bikin yang signature kamu aja gitu. Jangan kata orang gitu. Ini merem? Merem.
Kalau pakai maskara yang bener itu gimana? Dijepit Aku sering pakai maskara itu waktu aku pakainya si maskaranya ini nempel ke atas, jadi ada kayak bekas item-itemnya gitu sih biasanya di kelopak. oh Iya, maskaranya apa? maskaranya ada Maybelline sama maskara biasa sih, kayak gitu juga. Cuman yang Maskara pakai ini aja. tiap-tiap kali pakai maskara selalu gitu nempel ke bagian kelopak. Belum kering rasanya. Itu berarti emang tipikal maskara yang apa? Yang lama keringnya, boleh merem? Sebenarnya aku nggak terlalu suka dikasih kontur kayak gitu. Kontur dalam apa luar? Kontur luar dalam kan ada yang buat bikin tirus, sama di daerah hidung Sebenarnya juga. tujuannya lebih ke berdimensi aja sih. Kalau ngasih kontur itu, tapi juga selera aku juga nggak suka karena aku cinta pipi tembemku. Jadi buat kalian siapapun di luar sana, garis hidup kita itu kita sendiri yang nentukan. Mau orang lain bilang apa, selagi keputusan kalian itu baik buat kalian, jalanin aja, be yourself.